قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik, petunjuk, hidayah, istita'ah, kemampuan, fursa, kesempatan. Dengan izin Allah, kita pagi yang penuh keberkahan ini sudah berada di awal atau pagi pertama dari bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Qadima alaikum syahrullahil mubarak, syahrul Ramadan, tufattahu fihi abwabul jinan wa tughallaqu fihi abwabun nirani wa tusaffadu fihi syayatin. Bergembira baginda Rasul dalam hadis Imam Bukhari, ketika datang bulan ini mengatakan kepada para sahabatnya, ya, sudah datang kepada kalian satu bulan yang penuh keberkahan itu. Dibuka, tufattah, itu dibuka selebar-lebarnya. Wa tughallaqu, ditutup serapat-rapatnya. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa suffidat syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini bulan perubahan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat kauniyah yang berubah itu secara tidak langsung Allah meminta kepada kita untuk bersiap menuju perubahan itu secara syar'iyah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa sebaik-baik petunjuk. Beliau pasti mengabarkan kepada kita apa itu petunjuknya. Kalau
ada yang tidak baik untuk umatnya. Beliau orang pertama paling gigih menyampaikan kepada kita dan mewanti-wanti kita akan keburukan hal tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana jamaah saksikan, tema kita pagi yang penuh keberkahan ini itu berbicara tentang bagaimana tuntunan Islam dalam menangkal al-ghulu, ekstremisme dan terorisme wal irhabiyah. Kalau Anda bertanya apa kaitannya dengan awal Ramadan, itu tanyakan panitia. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, ini tema penting diangkat ataupun tidak, saya mengatakan sangat penting. Tapi kok awal Ramadan gitu, jadi awal Ramadan langsung panas-panaskan. Ya, ini tanyakan kepada panitia aja. Karena kebetulan disesuaikan jadwal, akhirnya ini jadi tema pertama kita dari silsilat Durus Ramadaniyah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Cut Mutia. Tema pertama itu berbicara tentang bagaimana sebenarnya Islam menyikapi, melihat fenomena-fenomena ekstremisme yang terjadi hampir pada setiap umat beragama. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini akan jadi silsilat panjang kita, rangkaian kajian sampai 4 pertemuan mulai dari sekarang. Dalam pembahasan ini saya selalu mengingatkan jamaah kaum muslimin ungkapan Syekh Ibnu Nasir As-Sa'di dalam muqaddimah qawaid fiqhiyahnya. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yusilu anka syakka wat-taran wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilu al-abda ila al-matlubi. Ketahuilah jamaah kaum muslimin, afdalul minan, ilmu paling, karunia paling besar yang pernah Allah berikan kepada hamba, itu ilmu yang bermanfaat. Yang kalau kata Syekh Ibnu As-Sa'di tadi, yuzilu anka syak wad-daran. Ilmu itu harus mampu menghilangkan syak, ragu-ragu, wad-daran, kotoran. Kalau tidak menghilangkan dua ini, maka itu bukan ilmu an-nafi' yang bermanfaat. Wa yakshiful haqqa lidhil qulubi. Dengan ilmu nafi' itu, kata beliau, Anda akan tersingkap di hadapan Anda itu kebenaran. Wa yusilul abda ilal matlubi, dan membawa Anda kepada tujuan hakiki daripada apa yang Anda inginkan itu. Kalau boleh saya mengutip pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa itu, fala budda, kata beliau, yang harus dan paling harus, berkewajiban, kata beliau itu, talabu ilmin, kewajiban kita dari menuntut ilmu, cari ilmu. Wa qasdun lahu wa iradatun lahu, dalam pernyataan beliau, dan keinginan untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini penting. Wa qudratun alaih, dan punya kemampuan menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu. Ada 3 tahapan.
Beliau mengatakan itu, fala budda min ilmin wa qasdin lahu wa qudratun alaihi. Harus dengan ilmu, kata beliau. Wa qasdin lahu, dia punya keinginan kuat untuk menuntut ilmu dan untuk berupaya mengamalkan ilmu. Wa qudratun alaihi, dan punya kemampuan menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu. Kenapa? Kita bertanya kepada beliau barangkali sebagai pembaca Majmu' al-Fatawa, limada ya Syekh? Beliau mengatakan, fa innal fitnata tudadu. Karena ketika sudah muncul fitnah, ini tiga ini jadi sasaran fitnah. Ilmu nafi' itu jadi sasaran fitnah. Qasad, keinginan mengamalkan ilmu itu jadi sasaran fitnah. Qudrah ala ilmu, kemampuan kita menyampaikan ilmu dan mengamalkan ilmu itu jadi sasaran fitnah. Fa inna fiha minas syubhat, kata beliau, ada syubhat-syubhat nantinya yang akan datang. Syubhat itu yaltamisul haqqu bil batil, yang mencampur andukkan kebenaran dengan kebatilan itu. Sehingga ketika kita inginkan ilmu nafi', ilmu yang hak, rupanya ilmu yang hak itu sudah multabas, sudah bercampur dengan ilmu yang batil. Wa inna fiha minas syahwat, dan ada juga nanti fitnah syahwat yang akan menimpa kita dan tidak terlepas darinya. Keinginan mencari ilmu nafi' itu sudah terpengaruhi, terasuki dengan fitnah syahwatnya. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan ilmu dan tidak berkeinginan mencari betul-betul ilmu nafi'. Ada di luar jamaah kaum muslimin yang termakan dengan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kalau fitnah syubhat itu menjadikan dia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kalau fitnah syahwat itu menjadikan dia tidak ingin mencari yang hak dan tidak punya kemampuan untuk mengamalkan yang hak. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita ini, saya sebenarnya kalau berbicara terorisme 4 jam tidak selesai itu. Anda akan berbicara tentang munculnya dari mana, seperti apa, syubhatnya apa, penyebabnya apa, efeknya, ya kita semua tahu efeknya seperti apa. Kemudian nanti kita akan berbicara juga itu, dan poin paling penting, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara kita berhadapan dengannya. Itu 4 jam saya rasa tidak. Maka ketika saya berupaya memilih apa yang harus kita bicarakan, saya lebih menyukai kitab gurunda kita, Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Kitab beliau itu Fitnah, Tafjirat wal Ikhtiyalat, Al-Athar wal Asbab wal Ilaj. Kitab yang sudah diterjemahkan ke puluhan bahasa dunia, dan kitab ini juga sudah diakomodir oleh Kementerian Wazarah Awqaf wa Syu'un Diniyah di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah untuk disebarluaskan. Dengan judul buku beliau itu Fitnah, At-Tafjirat wal Ikhtiyalat. Fitnah, tafjirat, bom sana, bom sini, bom bunuh diri di mana-mana. Wal ikhtiyalat, penculikan. Bagi Anda yang pernah di Yaman, dan lebih khususnya pernah berada di provinsi Ma'rib di Yaman, itu sangat tahu seperti apa fitnah, tafjirat dan ikhtiyalat itu. Kami di sana wajib berpeci, karena kalau sudah berpeci Muslim. Wajah perawakan putih seperti kita, tidak berpeci, dor, mati di jalan. Kafir, halal darahnya. Masyarakat bebas senjata. Peci wajib. Hilang peci, hilang nyawa itu. Hilang peci, hilang nyawa.
Pernah dalam satu waktu itu kami berangkat, rupanya ada seorang turis Hispania dari Spanyol di atas bus. Tiba-tiba ada lewat yang bawa pemikiran ini, lihat turis mati. Dalam kasus yang lain, kita tahu di Ma'rib itu ada peninggalan sejarah, itu singgasana Ratu Balkis masih ada sampai sekarang. 5 kilometer mungkin dari tempat markas kami berada itu. Para turis itu, 2 konvoi turis. Di depan mobil tentara menjaga, di belakang tentara menjaga. Datang 1 orang, lengkap, semua mati. Itu yang beliau hadapi kenyataannya. Fitnah itu berada di sekitar beliau. Maka kalau saya rasa beliau menulis tentang itu, ya beliau sedang menjawab permasalahan umat yang terjadi di sekitar beliau. Fitnah. Ini fitnah. Al-ghulu fid din. Berlebihan dalam agama itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Panjang rasanya kalau saya bercerita tentang agama kita itu seimbang dan nyaman sekali. Indah. Apapun bentuk ghulu, selalu datang syariah itu melarang. Berlebihan tidak ada dalam agama ini. Inna ad-dina yusrun, kata Nabi SAW. Agama itu ringan, gampang, kata baginda Rasul itu. Wala yushadu dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang itu mengkuat-kuat adu jotos dengan agama itu, kecuali agama itu akan mengalahkan dia. Minggu ini saya ditahdzir, rupanya minggu depan saya lihat pemuda itu di jalan dengan celana pendek merokok. Minggu kemarin datang ke saya, anta laysa min ahli sunnah. Saya yakin antum ustaz bukan ahli sunnah. Minggu depan di jalan saya lihat, masya Allah. Kawannya saya mengatakan, hadza unzur yani. Antum lihat nanti. Dalam waktu dekat apa yang terjadi dengan beliau. Qaddarallah, rupanya minggu selanjutnya saya lihat, wala yushaddu din ahadun illa ghalabah. Agama ini Anda mau adu kuat, Anda kalah. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Itu perintah untuk ahlu kitab dan juga untuk kita kaum muslimin. Jangan kalian itu ghulu, berlebih-lebihan dalam agama kalian, jangan. Ya ahla kitab, ya ahla kitab, Yahudi Nasrani, jangan kalian berlebihan dalam agama. Ada Pak Jamal kita dari Kapolda, kita ingin mengatakan Pak Jamal, ekstrim itu bukan cuma tindak tanduk kaum muslimin, ahli kitab ekstrim juga. Dalam setiap agama ada ekstrimnya. Bukan cuma kita Islam itu yang selalu disorot, ekstrim, ekstrim, ekstrim. Betul, ada sebagian kita yang terjerumus ke sana. Itu yang sedang kita perbaiki. Tapi dalam setiap agama itu ada yang seperti itu. Maka di zaman baginda Rasul itu ayatnya justru ahlu kitab kalian jangan ghulu dalam agama kalian itu. Jangan berlebihan. Berlebihan kanan, ekstrim kanan, berlebihan kiri, ekstrim kiri. Turun ayat itu Hud 113 itu ya, ayat yang selalu saya katakan itu putih beruban rambut baginda Rasul itu. Berat sekali kepala baginda Rasul. Sampai beruban itu. Yang saya kisahkan itu pernah dalam satu khutbah, Abu Bakar menghitung ubannya baginda Rasul itu 7 uban. 7 helai rambut Rasul sudah putih beruban. Ya Rasulullah araka syibta, saya melihat engkau sudah beruban. Ya Abu Bakrin syayabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuat aku beruban ini ayat ini. Ketika turun kata Imam Ibn Abbas, tidak pernah turun kepada baginda Rasul ayat lebih berat dibandingkan ayat ini. Apa itu? Fastaqim kama umirt. Istiqamah dalam agama sesuai perintah. Tidak condong kanan, tidak condong kiri. Istaqim.
jalur yang lurus. Anda beruban kenapa? Kejek kabeh putih dok. Lesing ini, lesing itu, ini belum selesai kata mahala ilm. Itu yang membuat kita beruban, malu dengan uban kita. Uban itu insul Islam, kemuliaan. Tapi gara-gara ubannya duniawi, jadi kehinaan. Itu ayat itu ketika turun berat, itu berdiri di tengah, jangan condong kanan, jangan condong kiri, berat. Beruban baginda Rasul itu. Iyyakum wal ghulu fid din, kata baginda Rasul, hati-hatilah kalian jangan ghulu. Jangan ghulu. Nanti akibatnya kita sendiri. Halakal mutanatti'un, orang-orang yang berlebihan itu celaka. Halakal mutanatti'un, diulangi 2 kali baginda Rasul, orang-orang berlebihan itu celaka. Halakal mutanatti'un, mereka yang berlebihan itu celaka, 3 kali diulangi. Agama kita itu Hanafiyati samha, lurus, mudah. Kalau sudah lurus pasti mudah. Kalau tidak mudah artinya belum lurus. Berat tak kau Ustaz? Belum lurus. Bermudah-mudahan tidak lurus juga. Innama bu'istu bil hanafiyyati samha. Lurus mudah, lurus saja nanti mudah sendiri dia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itu rahasianya. Dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, rahasianya apa? Rahasianya al-adlu, kata beliau, wal insaf. Adil. Bisa berdiri di tengah, itu rahasianya. Dan itu bukan gampang. Itu tidak gampang. Berdiri di tengah, Anda tidak terasuki dengan yang kanan, tidak terasuki dengan yang kiri. Al-adlu. Khairuddin al-adl. Agama terbaik itu adil. Adil. Tidak condong, tidak ini, tidak itu. Adil kita. Bil hanafiyyati samha. Itu yang kita tidak mampu untuk bersikap dalam agama kita seperti itu. Umat wasata, kalau dalam Quran Al-Baqarah 143, itu umat pertengahan. Kenapa? Litakunu syuhada. Karena kalian itu saksi. Ahlus sunnah itu akan jadi saksi besok di hari kiamat. Jabariyah dengan Qadariyah berantem itu, datang Ahlus sunnah, saksi kita. Jabariyah salah, Qadariyah salah. Musyabbihah, mu'attilah, itu dalam bab sifat yang belakangan ini kita kaji. Itu berselisih sepanjang zaman. Ahlus sunnah saksi Allah. Di mana salah itu? Di mana salah itu? Kita saksinya. Ummah wasata. Kita ummah wasata. Ada murji'ah, ada khawarij, kita pertengahan. Wasatiyah. Kita saksi untuk murji'ah, kita saksi untuk khawarij. Litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan kita itu membawa persaksian Rasul. Kehadiran kita Ahlus Sunnah itu sebagai saksi Rasul. Kalau cuma yang hadir di permukaan itu ada Qadariyah, kemudian ada Jabariyah, ini tidak ada yang benar, seolah-olah yang dibawa oleh Rasul itu salah. Tapi dengan kehadiran kita, kita mempersaksikan yang dibawa Rasul benar. Yang salah ini pemahaman orang ini yang salah ini. Pemahaman orang ini yang salah itu. Maka saya merasa jamaah kaum muslimin, kita tidak pernah kenyang dengan tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Imam Ibn Qayyim itu. Penuntut ilmu, ahli ilmu itu tidak mungkin kenyang dari tulisannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim itu. Kalau bahasa kasar saya, mereka sudah larut dengan wahyu itu. Ketika keluar ucapan mereka, tulisan mereka, itu semuanya seperti intisari wahyu yang sudah dibungkus rapi itu.
Imam Ibn Qayyim dalam Miftah Darus Sa'adah mengatakan, kalau Anda melihat ahli batil, tanyakan dalil mereka. Dalil mereka untuk menguatkan batil mereka. Coba Anda baca sekali lagi di rumah itu. Lihat lagi. Karena dalil mereka itu hakikatnya itu dalil jawaban untuk kebatilan mereka. Nah, itu belum mampu kita itu. Datang orang Khawarij, dalilnya ini. Coba saya lihat sekali lagi. Oh, ini jawaban untuk kalian, itu bukan jawaban bagi kalian, bukan menguatkan argumen kalian, tapi membantah argumen kalian ayat ini. Hadis ini itu membantah argumen kalian. Tugas kita cuma mengembalikan pandangan kita, melihat kembali, lihat kembali dalilnya. Karena pada hakikatnya dalil itu benar. Cara mereka berdalil yang salah. Ketika mereka berdalil dengan benar untuk hal yang salah, artinya kebenaran dalil itu akan mengungkapkan kesalahan cara mereka berdalil. Itu jamaah kaum muslimin. Nanti saya rasa di pertemuan ketiga, di pertemuan keempat kita itu akan berbicara panjang lebar tentang syubhat-syubhat berkaitan dengan ayat-ayat, berkaitan dengan hadis-hadis yang selalu dijadikan sebagai dalil ya, dalam pembahasan takfir, dalam pembahasan mengkafirkan pemimpin, mengkafirkan kaum muslimin bil a'yan, dalam pembahasan melegalkan pengeboman dan macam-macam ya, aksi-aksi terorisme yang hari ini kita saksikan. Ini mungkin kesimpulannya, gulu dan ekstrim itu ada dalam setiap agama, bukan cuma Islam. Gulu itu baik ekstrim kanan atau kiri, dua-duanya tercela. Saya rasa itu, ini Pak Jamal ini, pemikiran ini harus disikapi secara adil. Karena ada aktor intelektual di belakang pemikiran itu. Karena seringkali kita mengatakan, ada yang mengatakan, nya nawaknya tapi tapat bataboh lapangan tabo mabih mendu. Selesai. Oh, tidak selesai masalah dengan itu. Karena pemikiran itu panjang sejarahnya. Banyak orang terlibat di dalamnya. Ada aktor-aktor yang punya pemikiran yang sama, justru mereka itu yang membuat kaidah-kaidah untuk melegalkan apa yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku itu. Mereka itu pada hakikatnya itulah aktor intelektualnya. Maka kita rasa pembahasan ini memang harus disikapi secara adil. Kalau ada, ajak duduk, puile matalah. Ayat apa yang jadi masalah bagi kalian? Hadis apa yang jadi masalah bagi kalian? Kita duduk, kita jelaskan. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abbas ketika keluarnya Khawarij yang menentang Ali ibnu Abi Thalib. Ketika itu ada pandangan yang memberikan, Ali kita perang aja, kabeh yang selesai masalah. Ibnu Abbas mengatakan jangan. Coba saya datangi dulu mereka, apa syubhatnya? Datang kepada mereka, rupanya yang pulang itu ramai, yang tinggal sedikit. Apa masalah hukum dengan selain hukum Allah, masalah ini, masalah itu, udah balik. Itu kalau pembahasan ini disikapi secara adil. Secara umumnya kita ingin mengatakan jamaah kaum muslimin, berlebihan itu tidak baik dalam beragama. Secara ini, dalam tanda kutip, saya ingin mensikapi sebenarnya dua bentuk gulu berlebihan yang belakangan ini sudah dimunculkan lagi itu. Ada yang berlebihan itu gulu sekali, tatabu'ul akhta'il hukam. Sampai hari ini. Sepertinya kerja mereka dalam tanda kutip itu cuma mencari di mana kesalahan para pemimpin. Anda tahu itu. Ada orang gulunya luar biasa dalam pembahasan itu. Bacut salah itu langsung di-framingkan, diinikan, bombardir macam-macam. Kemarin ada yang bertanya ke saya, Ustaz gaduh pembahasan tauhid, kejadian pembahasan minyak goreng sekali-kali. Pembahasan minyak goreng.
Sudah lama kami tidak masak di rumah itu. Ada orang di luar itu sibuk dengan tatabbul akhta. Mana salah, mana salah, mana salah. Dan mereka tidak pernah berlaku adil. Saya sebagai guru ASN, ketika dimunculkan atau ada framing berita itu, pelajaran agama akan dihapus, itu luar biasa itu. Padahal kami guru sama sekali tidak pernah menerima edaran berkaitan itu. Anda tidak tahu dan banyak kaum muslimin tidak tahu. Mulai tahun ini Kementerian Agama, bahasa Inggris itu jamnya dikurangkan 2 kali lipat, bahasa Arab ditambah 2 kali lipat. Anda tidak tahu itu. Karena kami guru bahasa Arab, kami yang tahu. Luar biasa. Awal 2 jam, dino per jam. Awal 20 jam, sekarang 40 jam. Karena guru bahasa Arab. Guru bahasa Inggris dikurang jamnya. Kurang apa pemerintah kita untuk Islam itu? Tapi nggak ada kaum muslimin yang tahu itu. Yang tahu pelajaran agama. Ustaz, pelajaran agama sudah dihapus ya. Kapan dihapus? Yang ada jam saya bertambah. Jam kami bahasa Arab bertambah. Entah kenapa. Lepu melumpau pemerintah. Jam kami bahasa Arab itu bertambah 2 kali lipat itu. Tapi tidak ada kaum muslimin yang tahu. Tidak ada framing berita. Tidak ada apa-apa. Yang menyedihkan saya kaum muslimin, ini nasihat saya lillahi wa rasulihi wa li'immatil muslimin wa li'ammatil muslimin. Sekarang muncul gulu baru lagi. Tatabbu akhta ahlu sunnah bima bainahum ba'd. Mencari-cari kesalahan sesama ahlu sunnah. Makin hari saya lihat itu makin semangat. Oh, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, Ustaz Fulan. Antum dari mana? Antum Ustaz ini atau Ustaz ini? Oh, tidak. Checklist. Blacklist ya. Itu mulai muncul fenomena baru. Sebenarnya itu gulu yang sama. Kalau pagi ini kita berbicara tentang terorisme, itu gulu yang sama itu. Cuma kalau mereka kiri, Anda kanannya. Kalau saya ingin mensikapi ini, saya ingin mengatakan kesamaan 2 gulu tadi apa? Sama-sama gulu. Yang kedua, sama-sama jahil. Aktornya itu orang-orang jahil. Saya ataupun Anda termasuk bagian dari dalamnya. Itu aktornya orang jahil. Saya ketika kalau berdapat itu kawan-kawan yang sudah tobat dari terorisme, pernah melakukan aksi-aksi, ditangkap, sudah selesai pembinaan, sudah keluar. Pertanyaan saya, kalau mereka bercerita tentang aksi mereka, pertanyaan saya selalu pertama, awai pat nejak. Anda dulu belajarnya di mana? Enggak ada Ustaz, cuma ikut kajian. Jahil ini, jahil. Ini penyakit ini memang mencari mangsanya orang jahil. Yang gulu, yang kedua yang saya sebutkan tadi, itu mangsanya jahil juga. Itu orang-orang jahil. Karena kalau Anda talibul ilmi, penuntut ilmu, dai terhadap ilmu yang benar, Anda tidak punya waktu untuk itu. Bukan tugas Anda menghukumi ustadz-ustadz, dan Anda bukan level itu untuk menghukumi mereka itu. Kesamaannya dua-dua jahil itu. Berlebihan jahil. Saya kalau sudah dikatakan hana lung ja'bud, tidak pernah menuntut ilmu agama, sudah selesai. Pembahasan Anda itu pembahasan jahil. Ada orang kampung saya itu, beliau pernah melakukan aksi penembakan itu, penembakan entah turis entah apa. Beliau itu di kampus Unsiah, orang Perancis. Beliau cerita, saya dulu kasus saya gini cerita panjang. Saya simak. Kok Anda melakukan itu nekat sekali? Sebenarnya Ustadz, sebelum kami mau menembak itu yang Perancis itu, kami sudah ke markas Brimob itu.
Rupanya banyak yang jaga di depan. Akhirnya kami lari ke Darussalam, dapat orang Perancis. Artinya tidak ada target, tidak ada strategi, enggak ada Ustaz, itu tiba-tiba muncul. Oh, ada orang Perancis, tembak. Dia cerita panjang, akhirnya selesai pembinaan. Rupanya orang Perancis itu cuma seorang zimmi, dapat muahadah dari negara kita, diberikan keamanan, masuk di sini melakukan penelitian dengan usia macam-macam, ya. Sampai hari persidangan dinaikkan ke tempat sidang ini itu, rupanya orang Perancis ini baik dia. Kata beliau apa? Udah saya maafkan. Datangnya pakai kursi roda di persidangan, udah saya maafkan. Akhirnya ini para pelaku ini diberikan keringanan di pengadilan karena sudah dimaafkan itu. Konon kisahnya kalau saya tarik garis benangnya itu jahil. Tidak punya ilmu. Jahil maqasid syariah, dia tidak paham itu tujuan syariah itu apa. Jangan bertanya tentang runut funun ilmu. Syariah ini Anda habiskan umur Anda tidak selesai Anda pelajarinya. Yang Anda pikir hari ini Anda sudah alim, Masya Allah. Anda kalau habiskan umur Anda itu, Anda kali lipat dengan umur Anda umur cucu Anda, tidak habis syariah ini Anda pelajari itu. Jahil. Tidak tahu dia syariah itu seperti apa. Bagaimana kita katakan menguasai Quran, menguasai ini, menguasai, tidak ada, jahil. Para pelaku ini dalam rentang sejarah, walaupun nampak alim, tapi garis merahnya satu, jahil. Itu saya sedang mencari ini. Kemudian tidak mengikuti manhaj salaf yang sahih, terutama dalam cara menghukumi orang lain. Tidak punya standar, mana usul, mana furu', mana usul, mana furu'. Saya punya program pengajaran bahasa Arab untuk orang Daya beberapa tahun yang lalu. Satu tungku mengundang makan. Entah siapa foto, akhirnya dinaikkan gambar itu. Saya makan dengan tungku. Besoknya kajian kita dulu di Al-Fitrah itu banyak syabab yang muda-muda itu sudah meninggalkan. Mereka sama di Hanajilah. Di Banda Aceh, Asy'ari, Sesar, Asy'ari, Hanajilah, Teruk Kidih dengan Asy'ari ke Pajubu. Anda bagaimana Anda menghukumi seseorang itu, manhajnya seperti apa, akidahnya seperti apa? Dengan pembahasan usul, dengan pembahasan furu'. Maaf cakap jamaah kaum muslimin, itu karena kejahilan kita. Karena Anda tidak konsisten dengan manhaj yang benar ini. Kalau Anda konsisten dengan manhaj yang benar ini, tidak keluar hal-hal seperti itu dalam tindakan kita. Ini persamaan dua kubu gulu tadi yang sedang saya bicarakan itu. Baik kubu ekstrim terorisme itu membuat standar baru dalam loyalitas. Buat standar baru untuk loyalitas. Kalau kubu sana itu tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah. Tauhid berhukum dengan hukum Allah ini itu tauhid keempat itu. Said Qutb menjadikan itu pembagian tauhid yang keempat. Itu dijadikan seperti jargon. Anda mengatakan seperti itu, Anda bagian dari kami. Anda tidak setuju seperti itu, Anda bukan bagian dari kami. Akhirnya kaum muslimin dikotak-kotakkan dengan standar-standar baru. Kalau versi kedua kita itu manhaj, tapi manhaj dalam tanda kutip. Oh, itu tidak semanhaj. Oh, itu bukan dari manhaj kami. Oh, itu tidak sama dengan kami. Tapi tanda kutip. Yang saya bicarakan, orang berbicara tentang manhaj, padahal mereka itu jahil terhadap agama dan manhaj itu sendiri. Kesamaan dua kelompok ini, itu jor-joran hartanya, jiwanya, waktunya, tenaganya, semua siap dikorbankan itu. Banyak para pelaku aksi terorisme itu ketika kita tanyakan, siapa yang kasih Anda uang? Enggak ada, uang sendiri. Siapa yang kasih Anda? Enggak ada, ini dari sendiri. Lillah, lillah, untuk Allah. Kami melakukannya sendiri. Menafkahkan hartanya luar biasa untuk itu.
dan mencari fatwa dengan soal-soal jebakan. Para pelaku itu pasti mencari fatwa karena mereka tahu diri mereka itu jahil. Cuma cara mereka mencari fatwa itu dengan menjebak tuan guru, alim, ulama, ataupun guru-guru tertentu yang mereka pilih sesuai dengan pemahaman mereka itu. Mengisahkan kejadian versi mereka, guru menjawab dengan versi yang mereka kisahkan, akhirnya fatwa itu dilegalkan. Boleh melakukan itu karena fatwa fulan. Tapi demi Allah ingin saya mengatakan, dalam sejarah sudah banyak sekali kisahnya, kalau sekiranya fatwa yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka, mereka akan mencela alim itu. Bangai, alim bodoh, alim pengecut, aneh nak gusun. Iya. Ketika Ibnu Ash'ath itu muncul, Anda tahu itu ketika ingin diperangi Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf memang pemimpin melakukan kezaliman luar biasa. Tabi'in hebat itu dibunuh oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Kita tidak pernah menafikan kezaliman para penguasa. Memang ada. Tapi bagaimana menyikapinya itu yang jadi tanda tanya. Datang orang-orang itu kepada Hasan al-Basri. Masuk ke rumah Hasan al-Basri. Kami sudah siap ini, kita perangi itu Hajjaj itu. Kata Hasan al-Basri, bukan seperti itu caranya. Keluar mereka dari mana ada memangnya keturunan bi hanapah di hanapah tagai. Mencelak garis keturunan Hasan al-Basri. Penakut. Jadi alim kok penakut. Anda datang ke alim mencari fatwa untuk apa? Karena Anda tahu dia alim. Tapi ketika fatwanya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, Anda celak. Jadi masuk ke Ibnu apa itu? Mujlij. Datang ke Bani Amr ibnu Sa'idah itu. Mereka berbicara tentang dinasti Daulah Umayyah itu berhukum dengan hukum selain Allah. Bertanya kepada alim itu, ya Imam, alaysa qala Rabbuna, bukankah Tuhan kita itu sudah berfirman dalam Al-Quran, ayatnya banyak sekali, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka kafir. Ayat itu betul tidak? Imam mengatakan betul, ayat itu betul, qala Rabbuna, itu ayat Tuhan kita berfirman dengan itu. Kemudian mereka mengatakan, mulai merasuki Imam, alaysa haula, itu Daulah Umayyah, itu dinasti Umayyah, bukankah mereka berhukum bukan dengan hukum Allah? Imamnya cuma mengatakan, dzalika dinuhum alladzi yadinuna bihi wa yaquluna bihi, itu agama mereka yang mereka beribadah dengannya, mereka mengatakannya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan agama kita, pasti kita tahu itu bukan dari agama kita. Langsung keluar mereka serentak. Anda imam kharif, imam penakut. Kami tidak butuh fatwa Anda. Padahal datang jauh-jauh mencari fatwa imam. Kalau tidak sesuai dengan kehendak, imam itu ditinggalkan. Itu penyakit orang gulu itu pasti mencela ulama. Jahil dengan alim itu tidak bersatu dia. Mencela ulama. Kemudian menguji orang dengan standar yang mereka buat. Orang ekstrim terorisme itu melakukan itu. Dan kita yang gulu dalam pembahasan manhaj itu juga melakukan itu. Maaf saya dulu pernah ada yang menanyakan, Ustadz dari lampu nurut bukan? Bukan. Berarti Ustadz bukan salafi. Jadi kalau bukan dari lampu nurut bukan salafi. Itu gimana cara berpikir itu? Itu Anda kok cara standar berpikir seperti itu? Mereka menguji.
Kalau Anda lihat itu video di YouTube itu banyak sekali ustaz-ustaz yang diuji. Ustaz milih Ustaz Dzulkarnain atau Luqmani. Oh tidak ada, ustaz bukan. Saya milih ini, ustaz bukan. Saya milih itu, ustaz bukan. Oh tidak, saya pilih, ustaz bukan. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ini ingin saya tegaskan. Beliau mengatakan, fenomena bertanya tentang manhaj seseorang itu dengan pertanyaan, bagaimana menurut Anda Yazid ibnu Muawiyah? Itu bid'ah dalam agama, kata beliau. Dulu di zaman itu orang bertanya, Yazid ibnu Muawiyah itu seperti apa? Mereka dengar jawabannya. Oh tidak sama. Ini blacklist. Nggak bisa kita terima ini. Fenomena itu yang kita munculkan hari ini, jamaah kaum muslimin itu, ulu itu. Anda kenal Ustaz Fulan? Ini saya dapat WhatsApp seperti itu. Anda kenal Ustaz Fulan? Tidak kenal, tapi kita tahu Ustaz Fulan itu terkenal. Berarti Anda bukan salaf. Masa Anda di Aceh tidak kenal Ustaz Fulan? Semenjak kapan itu mengenal Ustaz Fulan itu karakteristik Ahlussunnah? Ya, makanya kita belum daurah kita itu sudah dibatalkan karakteristik Ahlussunnah. Sebenarnya itu penting supaya kita paham itu mi'yarnya seperti apa. Saya ingin mengatakan, kalau Anda penuntut ilmu semula, pemula, tuntut ilmu lagi. Kalau Anda sudah disibukkan dengan ilmu, Anda tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat Anda itu. Kita hari ini, maaf, jamaah kaum muslimin, berpikir, ya Rabbi, ya Allah, berikan saya waktu tambahan. Saya ingin buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Seolah-olah waktunya kurang. Anda masih punya waktu yang luang, yang banyak sekali untuk menghukumi para asatidz itu. Itu wulu. Membuat pertanyaan, menguji orang lain dengan standar mereka sendiri. Sesuai dengan standar mereka, bagian dari mereka. Tidak sesuai standar mereka, bukan bagian dari mereka. Yang uniknya lagi, apapun bentuk ekstrim itu, wulu dalam beragama itu, mereka selalu mendakwakan kami menghidupkan syariah yang sudah hilang, syariah yang sudah punah. Orang yang suka tahdzir sekarang itu ketika kita tanyakan kenapa Anda lakukan itu syariah, menghidupkan ilmu jarh wa ta'dil itu enggak ada lagi orang di zaman sekarang, kami harus hidupkan itu kembali. Tauhid hakimiyah, berhukum dengan hukum Allah itu sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kami harus menghidupkan itu lagi. Semua dakwaan mereka, kami sedang menghidupkan apa yang kaum muslimin tinggalkan. Padahal kaum muslimin tidak meninggalkan itu karena kejahilan itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anda tidak perlu berbicara tentang ini karena kita lihat ini waktunya cuma 4 pertemuan ini. Seharusnya habis Ramadan, hampir pembahasan. Kalau mau 1 pertemuan kita jawab dalil. Kenapa saya katakan seperti itu jamaah kaum muslimin? Syubhat takfir itu ada dari awal permulaan Islam. Syubhatnya sudah lama. Mereka punya ulama yang terus memperbaharui syubhatnya supaya syubhat itu lebih kuat. Jadi kalau kita bahas 4 jam tidak selesai menjawab bagaimana. Tapi kalau berbicara tentang aman, kita orang Aceh itu enggak perlu diajarkan lagi bagaimana pentingnya aman. Nikmat aman. Yang Anda pernah di Timur Tengah itu, bandingkan negara kita dengan negara Timur Tengah itu. Pasti lahir dari sanubari hati Anda itu bagaimana indahnya nikmat aman itu. Yang umurnya hampir mayoritas kita hidup di zaman konflik itu pasti tahu bagaimana nikmat aman itu. Dulu zaman konflik kita pernah tidur di bawah kolong ranjang itu. Dum suanu budi kamandum. Orang tua kita membawa kita di bawah ranjang diu mandum. Nikmat aman. Manfaatkan, syukuri nikmat itu, dan itu justru kalau kata Syekh
Saleh Al-Fauzan, itu lebih dibandingkan nikmat makan. Kenapa seperti itu? Karena coba lihat Al-Baqarah 126. Ibrahim itu ketika berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarat, anugerahi penduduknya dari buah-buahan, makanan dan macam-macam. Makanan itu nomor 2, aman dulu. Mau makan negeri kacau balau seperti apa? Nikmat ini yang banyak dikufuri oleh kaum muslimin hari ini. Yang membuat propaganda-propaganda macam-macam supaya menghilangkan nikmat keamanan ini. Kalau ketika mengkaji tentang tauhid, kita mengatakan aman itu cuma bisa didapatkan dengan iman. Walladzina amanu walam yalbisu dalam riwayat imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka itu rasa aman. Aman itu iman. Makin kurang iman, makin tidak nyaman. Negeri boleh aman, Anda kurang iman, Anda juga tidak nyaman. Ayatnya apa? Sabah 17, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Siapa yang berpaling dari ayatku, maka baginya kehidupan yang sulit. Syukuri itu, nikmat aman itu. Saya cuma meringkas ini sejarah kelam. Yang pertama dikudeta itu Utsman ibnu Affan. Nanti baca sejarah. Setelah Utsman terbunuh, apa yang terjadi di belakangnya? Ribuan orang, ratusan ribu terbunuh. Darah kaum muslimin yang tidak halal itu terbunuh dengan cara yang zalim. Pintunya satu itu. Umar ibn Khattab itu pintu untuk umat ini. Ketika beliau wafat, pintu itu terbuka. Terjadi kepada Utsman, terbunuh. Apa di belakangnya? Perang Jamal, perang Siffin, perang ini, Waqatul Hurrah di zaman Yazid. Penduduk Madinah dihalalkan itu darah mereka, harta mereka, wanita-wanita itu diperlakukan secara semena-mena. Kezaliman itu muncul kenapa? Ini awal puncanya. Rentetan sejarah itu 1, 2, 3, 4, 5 belakang itu muncul. Ini awalnya. Itu sejarah kelam bagi kaum muslimin. Ketika membaca sejarah itu terurai air mata kita, sedih kita. Dan Rasul sudah memberikan kiatnya, tapi tanya kle, kalau bahasa Aceh kle, tuli kita. Kle, tuli kita. Rasul memberikan kiat seperti ini, kalian bertingkah seperti itu. Itu akan kita bahas nanti. Bagaimana cara mensikapi pemimpin-pemimpin dalam tanda kutip yang zalim. Bagaimana mensikapinya? Kalau berbicara mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, itu pernah dikatakan kepada Utsman. Itu pernah dikatakan kepada Ali. Itu pernah dikatakan kepada Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah. Kalimat yang sama itu. Itu sejarah kelam kita. Jangan jadi kita bagian dari sejarah itu. Ini saya mau berhenti di sini. Sebenarnya ini panjang sekali pembahasan ini. Fase perkembangan pemikiran radikal itu. Tapi saya kita singkatkan saja. Kesimpulan. Kita bisa membagi fase itu 3 bagian. Kadangkala 3 bagian dari fase perkembangan ini tidak saling terikat, tapi ada hubungan. Fase pertama itu saya mengatakan itu fase pembenihan. Itu dengan bermain ranah sentimen-sentimen masyarakat. Banyak kaum muslimin, banyak para dai, para khatib, dia menyangkal kalau ucapannya, tindakannya, apa yang keluar dari mulutnya itu yang membawa orang melakukan aksi terorisme. Nyahana rohlong.
Mereka orang lain. Tapi kita ingin mengatakan justru ucapan Anda, khutbah Anda, kajian Anda, muhadarah Anda, ceramah Anda, itu yang menghasut alam tidak sadar mereka itu untuk melakukan aksi-aksi itu. Itu mainnya ranah sentimen. Propaganda terhadap para pemimpin, tatabbu' akhta. Saya tidak mengatakan pemimpin tidak salah. Pemimpin ada salah, ada kurang, ada zalim, ada macam-macam. Cara mensikapinya nanti kita bicarakan. Tapi yang ingin saya katakan, ada orang yang memang kerjanya itu dan hidup dengan itu. Jadi kalau Anda seorang YouTuber, kerja Anda propaganda terhadap pemimpin, hari ini Anda buka channel, itu 2 hari selanjutnya itu sudah ribuan itu subscribe-nya. Main dengan sentimen masyarakat. Cara mereka berpikir itu sederhana, karena mereka tidak punya ilmu. Mereka berpikir, masyarakat ini bisa berubah kalau pemimpinnya kita ubah. Pemimpin kita ganti, aman makmur. Padahal pemimpin kita sudah berganti berapa kali itu. Tantanya hana ubah-ubah tadi. Itu orang jahil terhadap sunnah tamkin. Allah tidak segampang itu kasih Anda menjalankan syariah, mengamalkan syariah, mendidik masyarakat bersyariah. Tidak segampang itu. Nanti dalam kelompok ini itu terjerumus ke dalam 2 sisi. Ada yang mainnya ekstrim, ada yang mainnya lewat ranah politik dan macam-macam. Tapi arah berpikir mereka sama. Ganti saja lebih baik. Ganti lebih baik. Itu arah berpikir mereka sama itu. Padahal sunnahnya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah satu kaum itu sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Mulai dengan mengubah diri sendiri. Saya mengubah diri saya, Anda mengubah diri Anda. Saya mengubah keluarga saya, Anda mengubah keluarga Anda. Mulai dengan itu akan terjadi perubahan umat. Bukan Anda berpikir, ganti dia, kita semuanya berubah. Dari mana datang berubah kalau Anda tidak berubah? Datang orang kepada Ali Ibnu Abi Thalib. Anda bisa bayangkan itu. Kalau saya menyimak itu fitnah ekstrim yang muncul dari kalangan para tabi'in setelah para sahabat terbunuhnya Utsman dan lain sebagainya. Itu logis, ekstrim mereka itu logis. Karena sebagian mereka itu pernah merasakan bagaimana hidup kalau khalifah itu Abu Bakar. Bagaimana hidup kalau khalifah itu Umar. Bagaimana hidup di awal-awal khalifahnya Utsman ibnu Affan. Mereka pernah merasakan yang luar biasa. Tiba-tiba ganti pemimpin, jadi muncul kontras yang luar biasa, muncul gejolak. Yang aneh itu kalau kita memunculkan gejolak, padahal kita sudah tahu pemimpin yang kita hidup selama ini ya lagi nyantai tapi mau ubah-ubah. Ya seperti itu selalu jalannya bukan jalan itu. Jalan ilmu, jalan dakwah, jalan ilmu, jalan dakwah. Yang mengambil jalan itu sudah terbukti sepanjang sejarah di mana mereka berakhir. Yang mengambil jalan ilmu, jalan dakwah itu kita pun bisa melihat hasilnya seperti apa itu. Ini fase pembenihan. Fase kedua itu ada tokoh-tokoh intelektual yang membuat pondasi dari kaidah-kaidah batil. Jadi sering kalau berdiskusi dengan para pelaku aksi terorisme itu, kita tanya, kenapa Anda lakukan itu? Mereka punya kaidah-kaidah batil. Padahal kaidah itu nampaknya luar biasa, hakikatnya itu batil. Ini saya sebutkan 3 contoh misalnya. May yunadhim ma'siyah fahuwa mustahillin lahu. Orang yang mengorganisir maksiat
maka dia itu sudah terhitung menghalalkan maksiat itu, maka dia kafir, halal darahnya. Kenapa demikian? Karena muncul sebelumnya. Ketika propaganda anti terhadap pemerintah itu dimunculkan, ada ulama-ulama ahlu sunnah yang masih ala manhajil haq, di atas manhaj yang benar itu, menasihati mereka, menyikapi mereka dengan baik, mengajarkan mereka itu salah, itu salah. Akhirnya untuk menguatkan argumen yang salah itu, ada tokoh-tokoh intelektual di belakang mereka yang membuat kaidah-kaidah seolah-olah argumen mereka itu benar. Jadi ketika berbicara, mereka kan pemimpin berhukum dengan hukum sahih Allah. Datang ulama Ahlussunnah mengatakan, mereka tidak kafir, tidak halal darahnya sehingga mereka menghalalkannya. Jadi datang mereka membuat kaidah, pelaku maksiat kalau dia mengorganisir maksiat itu, maka dia sudah terhitung menghalalkannya. Jadi terhitung menghalalkannya dengan sebatas dia mengorganisir maksiat. Itu Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa itu membantah panjang lebar terhadap kaidah ini. Beliau mengatakan bukan seperti itu. Kalau dia meyakini itu halal dan dia mengamalkannya, itu baru terhitung dia menghalalkan maksiat itu. Kalau tidak, dia masih sebatas zalim, tidak halal darah. Datang kaidah kedua lagi, man jahara bi maksiatin fahuwa mustahilin lah. Orang yang menampak-nampakkan maksiatnya itu, dosanya itu, maka dia sudah dikategorikan menghalalkan dosa itu. Maka dia kafir, halal darahnya. Itu kaidah juga batil. Jadi dimunculkan, itu banyak sekali kaidah. Yang menariknya, ya interview kita itu dengan beberapa aktor pelaku terorisme itu, rupanya banyak dari mereka tidak menghafal Quran, tidak menghafal hadis, tapi kaidah-kaidah itu dihafal. Apa syubhatnya? Keluar kaidahnya. Kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga. Quran tan, hadis tan, tapi kaidah itu sanggup dihafal itu. Man jahara bi ma'siyatin fahuwa kafir, man kadza fahuwa kafir, man kadza. Ya, itu fase perkembangannya. Fase ketiga nanti muncul dia divisi militer yang memang orang mau berkorban dengan nyawanya, dengan hartanya untuk melakukan aksi-aksi terorisme itu. Sering tiga fase ini tidak terikat, artinya bukan satu terorganisir, ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Yang bermain di fase pertama orang tertentu, di fase kedua orang tertentu, yang bermain di fase ketiga itu orang-orang tertentu, orang lain lagi. Cuma secara tidak langsung itu terpengaruh. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini sebagai mukaddimah dulu. Pertemuan selanjutnya kita bicarakan apa efek akibat dari aksi terorisme itu. Kemudian apa sebabnya? Itu yang lebih penting. Kenapa itu bisa muncul? Dan itu syubhat yang memang harus disikapi secara adil dan dihilangkan. Syubhatnya panjang. Sepanjang sejarah pemikiran itu muncul. Karena pemikiran itu muncul sejarahnya panjang sekali. Artinya syubhat yang ada di dalamnya itu pun sangat panjang sekali. Mu'akkadah kalau kata para ulama itu seperti kamu cut-cut. Kalau bahasa Aceh. Kalau punya tali sudah mencucut, Anda lerai itu satu-satu, Anda lepaskan satu-satu. Memang seperti itu kenyataannya. Kemudian terakhir nanti kita berbicara tentang bagaimana cara menanggulanginya. Sekaligus kita menjawab syubhat-syubhat sekitar ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sering dijadikan sebagai dalil dan dalih untuk menguatkan aksi-aksi terorisme tersebut. Barakallahu fikum. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan jamaah kaum muslimin.
Ya, kalau tidak ada, dan saya rasa tidak ada. Saya pun bingung kenapa pembahasan ini kita angkat audiennya Bapak Ibu jemaah kaum muslimin. Ini kan yang perti urung puasa uronyo mandung. Hana yang puasa baro. Baik, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.